Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja dengan NIM 6422193 dari kelas 644B07. Berikut adalah analisis metode Chi-square, ANOVA satu arah, dan ANOVA dua arah dengan studi kasus di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, serta berdasarkan kelompok umur. Pengangguran merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termaksud di Indonesia. Meskipun perekonomian nasional terus tumbuh, tingkat pengangguran masih menjadi isu krusial yang memerlukan penanganan efektif. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat sasaran, diperlukan pemahaman komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran. Untuk menganalisis dinamika pengangguran di ketiga provinsi tersebut, beberapa metode statistik dapat diaplikasikan seperti uji square yang dapat digunakan untuk menganalisis. Lalu, ANOVA satu arah memungkinkan perbandingan rata-rata tingkat pengangguran berdasarkan satu faktor, seperti tingkat pendidikan atau kelompok usia, guna mengidentifikasi faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran. Lalu selanjutnya, ANOVA dua arah dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengaruh dua faktor independen serta interaksinya terhadap tingkat pengangguran. Metode ini khususnya berguna dalam menganalisis interaksi antara kelompok usia dan lokasi geografis dalam mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Lalu selanjutnya, tujuannya yaitu yang pertama, tujuan dari uji Chi-square sendiri yang pertama, mengevaluasi apakah terdapat hubungan atau asosiasi yang signifikan antara variabel-variabel kategori seperti tingkat pendidikan, jenis kelamin, dengan status pengangguran. Lalu yang kedua, mengidentifikasi kategori-kategori yang memiliki distribusi pengangguran yang berbeda secara signifikan. Lalu yang kedua, tujuan ANOVA satu arah tersendiri yaitu yang pertama, membandingkan rata-rata tingkat pengangguran di antara beberapa kelompok atau faktor yang berbeda seperti kelompok usia, dan yang kedua, menentukan apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata tingkat pengangguran di antara kelompok-kelompok tersebut. Dan yang terakhir yaitu tujuan ANOVA dua arah. Yang pertama, mengevaluasi efek interaksi antara dua faktor independen seperti kelompok umur dan jenis kelamin terhadap tingkat pengangguran. Lalu yang kedua, menentukan apakah terdapat efek interaksi yang signifikan antara kedua faktor tersebut dalam mempengaruhi tingkat pengangguran. Lalu selanjutnya yang pertama, saya menggunakan metode Chi-square. Apakah ada perbedaan yang signifikan antara hubungan tingkat pengangguran terbuka pada tiga provinsi di Indonesia? Yang pertama, DKI Jakarta, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Banten, dengan periode tahun 2021 sampai 2023. Berikut ini adalah tabel tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tahun. Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 sebesar 8,5 dan di 2022 7,18 dan 2023 sebesar 6,53 dengan total 22,21. Sedangkan di Jawa Barat sendiri yaitu di tahun 2021 sebesar 9,82. Lalu di tahun berikutnya di tahun 2022 8,31 dan di 2023 7,44 dengan total 25,57. Dan terakhir yaitu Banten 8 di tahun 2021 sebesar 8,98, di tahun 2022 8,09, di tahun 2023 7,52 dengan total 24,59. Berikut juga ada total dari tahun ke tahun, yaitu di tahun 2021 sebesar 27,3, di 2022 sebesar 23,58, sedangkan di 2023 21,49 dengan total semuanya yaitu 72,37. H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara hubungan tingkat pengangguran terbuka pada tiga provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan periode tahun 2021 sampai 2023. Sedangkan H1, ada perbedaan yang signifikan antara hubungan tingkat pengangguran terbuka pada tiga provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan periode tahun 2021 sampai 2023.
Dengan nilai hitung yang pertama derajat kebebasan dB sama dengan dalam kurung 3 dikurang 1 dikali di dalam kurung 3 kurang 1 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Yang kedua nilai kritis C-square sama dengan 0,05 dan dB sama dengan 4. Nilai kritis C-square untuk sama dengan 0,05 dan dB sama dengan 4 adalah sekitar 9,488. Lalu yang ketiga, kriteria pengujian H0 diterima jika X2 hitung X2 tabel. H1 diterima jika X2 hitung X2 tabel. Lalu berikutnya, yang keempat, nilai statistik hitung. Yaitu 1.1 sama dengan 22,21 dikali 27,3 dibagi 72,37 sama dengan 8,37. Lalu yang berikutnya 1.2 sama dengan 22,21 dikali 23,58 dibagi 72,37 sama dengan 7,23. Lalu yang berikutnya 1.3 sama dengan 22,21 dikali 21,49 dibagi 72,37 menghasilkan 6,59. Lalu berikutnya 2.1 25,57 dikali 27,30 dibagi 72,37 sama dengan 9,64. Lalu berikutnya 2.2 sama dengan 25,57 dikali 23,58 dibagi 72,37 menghasilkan 8,33. Lalu berikutnya 2.3 25,57 dikali 21,49 dibagi 72,37 sama dengan 7,89. Lalu 3.1 sama dengan 24,59 dikali 27,30 dibagi 72,37 sama dengan 9,27. Lalu berikutnya 3.2 sama dengan 24,59 dikali 23,58 dibagi 72,37 sama dengan 801. Yang terakhir 3.3 sama dengan 24,59 dikali 21,49 dibagi 72,37 sama dengan 7,30. Berikutnya adalah tabel X kuadrat, yaitu FO berdasarkan FO yaitu dari tabel tingkat pengangguran terbuka di 3 provinsi. Sedangkan FE adalah nilai hasil hitung statistik. Lalu berikutnya ada pengurangan antara FO dan FE. Lalu berikutnya FO dikurang FE lalu dikuadratkan. Lalu FO dikurang FE kuadrat dibagi FE. Berikut juga ada total sebesar 0,048487008. Di keputusannya, dikarenakan keputusan H0 diterima, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara hubungan-hubungan tingkat pengangguran terbuka pada 3 provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan periode tahun 2021 sampai 2023. Lalu berikutnya adalah metode ANOVA 1 arah. Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur pada periode tahun 2021 dan 2022. Berikut juga ada tabel tingkat pengangguran berdasarkan umur di tahun 2021 dari umur 20 sampai 24 sebesar 17,73. Lalu di umur 25 sampai 29 sebesar 9,26. Lalu di umur 30 sampai 34 sebesar 5,43. Lalu 35 sampai 39 sebesar 4,02. Lalu di tahun berikutnya di tahun 2022 di umur 20 sampai 24 sebesar 17,02. Lalu di umur 25 sampai 29 sebesar 7,13. Lalu di umur 30 sampai 34 sebesar 3,7. Dan terakhir di umur 35 sampai 39 sebesar 2,65. Dengan total rata-rata di umur yaitu di umur 20 sampai 24 sebesar 34,75. Lalu di umur 25
sampai 29 sebesar 16,39, lalu di umur 30 sampai 34 sebesar 9,13, lalu yang terakhir 35 sampai 39 sebesar 6,67 dengan menghasilkan total 66,94. H0, tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur pada periode tahun 2021 dan 2022. H1, ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur pada periode tahun 2021 dan 2022. Berikut dengan taraf nyata 5% dan 0,05. Lalu yang kedua, derajat bebas yang menghasilkan 4. Lalu yang ketiga, daerah kritis yang menghasilkan 6,59. Dengan kriteria pengujian yaitu A0 diterima jika F hitung F tabel. Lalu yang kedua, H1 diterima jika F hitung F tabel. Lalu berikutnya, nilai hitung dari JKT sebesar 246,85515. Sedangkan JKK menghasilkan 241,89975. Sedangkan JKG menghasilkan 4,95554. Berikut juga adalah tabel dari nilai hitung. Jadi nilai F hitung sama dengan 65,0872. Keputusannya yaitu dikarenakan keputusan H0 diterima, maka tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur pada periode tahun 2021 dan 2022. Lalu berikutnya, yang kedua, metode ANOVA 2 arah. Lalu yang terakhir, ada metode ANOVA 2 arah. Berikut tabel tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur. Hipotesis ANOVA kolom yaitu H0, tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Lalu H1, ada perbedaan signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Lalu hipotesis ANOVA baris H0, tidak ada perbedaan signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka antara rata-rata hitung dari kategori periode tahun. Lalu yang terakhir H1, ada perbedaan signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka antara rata-rata hitung dari kategori periode tahun. Lalu berikutnya, taraf nyatanya 1% dan 0,01. Yang kedua, dB-nya atau derajat bebas sebesar 3. Lalu yang ketiga, daerah kritis F tabel kolom sama dengan 29,46. Sedangkan F tabel baris sebesar 34,12. Dengan kriteria pengujian yaitu H0 diterima jika F hitung F tabel dan H1 diterima jika F hitung F tabel. Lalu berikutnya yang kelima yaitu nilai hitung JKT mendapatkan hasil sebesar 246,86. Sedangkan JKB menghasilkan 4,41. Lalu JKK menghasilkan 241,90 dan JKG menghasilkan 0,54. Dan yang keenam, hipotesis ANOVA kolom yaitu H1 diterima karena F hitung F tabel yaitu 443,89 34,12. Kesimpulan, untuk baris keputusan H0 diterima karena F hitung lebih kecil daripada F tabel, sehingga dapat disimpulkan tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka antara rata-rata hitung dari kategori periode tahun. Sedangkan untuk kolom keputusan H1 diterima karena F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Lalu yang berikutnya yaitu kesimpulan yang pertama.
C-square menunjukkan bahwa H0 diterima karena X kuadrat hitung, yaitu 0,4, 0,048 lebih kecil X kuadrat tabel, yaitu 9,488. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara hubungan tingkat pengangguran terbuka pada tiga provinsi di Indonesia, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan periode tahun 2021 sampai 2023. Lalu yang kedua, Anova Satwara menyatakan bahwa keputusan H0 diterima. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kelompok umur pada periode tahun 2021 dan 2022. Lalu yang terakhir, ANOVA 2A menunjukkan bahwa H0 diterima karena F hitung lebih kecil daripada F tabel. Kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka antara rata-rata hitung dari kategori periode tahun. Sedangkan untuk kolom keputusan H1 diterima karena F hitung lebih besar dari F tabel, sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan yang signifikan dalam tingkat pengangguran terbuka antara rata-rata hitung dari kategori kelompok umur. Terima kasih, saya Muhammad Raja dengan NIM 6422193. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.